Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan pada kita untuk dapat menuntut ilmu sampai detik ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai halal dan haram dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Radar Rizandano Sufar dari kelas Proter 2B dengan NRM 03082532. Baik, dalam ajaran Islam, halal dan haram merupakan pedoman yang mengatur kehidupan seorang muslim. Secara bahasa, halal berarti sesuatu yang diperbolehkan atau yang diizinkan oleh Allah dalam syariat Islam. Sedangkan haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apabila dilakukan akan mendatangkan dosa. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 168 berfirman yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk mencari yang halal, tetapi juga mencari yang baik atau thayyib. Hadirin yang berbahagia, mengapa kita harus memperhatikan halal dan haram dalam kehidupan kita, baik itu makanan dan minuman yang kita konsumsi maupun perbuatan atau perilaku kita di dunia. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang kita konsumsi dan yang kita lakukan akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Makanan dan minuman yang halal akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Begitu juga dengan perbuatan halal yang kita lakukan di dunia ini. Sebaliknya, makanan, minuman yang kita konsumsi dan perbuatan yang haram itu akan dapat menghalangi terkabulnya doa seseorang dan dapat mempersulit kehidupan seseorang itu baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Dalam hadis lain diceritakan tentang seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hal ini menunjukkan bahwa kehalalan bukan sekedar urusan makanan, tetapi juga sumber penghasilan, cara memperoleh harta, dan seluruh aspek kehidupan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh makanan yang diharamkan dalam Islam antara lain bangkai, darah, daging babi, serta hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Selain itu, minuman yang memabukkan juga diharamkan karena dapat merusak akal dan menimbulkan banyak mudarat. Jadi, secara mudahnya, sesuatu yang menimbulkan manfaat atau ada manfaatnya bagi kita umat manusia, umat muslim, itu dapat dinyatakan halal. Tetapi segala hal yang merugikan atau dapat membuat kita terjerumus dalam perilaku-perilaku yang tidak baik itu bisa dikategorikan haram. Tapi tidak senantiasa suatu hal itu bisa langsung dicap halal dan haram, karena kita juga harus mengikuti syariat-syariat yang telah ada. Nah, berikut yang dalam kehidupan sehari-hari banyak perbuatan yang harus kita perhatikan. Contohnya, 1. Jujur dalam berdagang. Nah, itu contoh dari perbuatan halal yang dianjurkan. Sedangkan menipu, mencuri, korupsi, dan mengambil hak orang lain itu merupakan perbuatan haram dan merupakan dosa. Menjaga pandangan dan pergaulan sesuai syariat adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan itu kategori halal.
Contoh dari menjaga pandangan dan pergaulan adalah menjaga pandangan kita sebagai seorang laki-laki ketika bertemu atau berinteraksi dengan lawan jenis. Di zaman sekarang, kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Menyebarkan fitnah, hoaks, atau menghina orang lain juga termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai seorang muslim, ada beberapa sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, yaitu mempelajari ilmu agama. Ini sangat penting, karena kita tidak akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram tanpa kita mempelajari hal itu. Oleh karena itu, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua, berhati-hati terhadap perkara syubhat. Syubhat adalah perkara yang belum jelas halal dan haramnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang menjauhi perkara syubhat berarti telah menjaga agama dan kehormatannya sebagai manusia dan hamba Allah. Yang ketiga, mengutamakan ridho Allah dibandingkan keuntungan dunia. Terkadang seseorang tergoda memperoleh keuntungan dengan cara yang haram karena terlihat mudah dan cepat. Namun seorang muslim harus yakin bahwa rezekinya halal meskipun sedikit. Jauh lebih berkah daripada harta yang banyak tetapi diperoleh dengan cara haram. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan aturan halal dan haram tanpa alasan. Semua ketentuan tersebut mengandung hikmah yang besar, diantaranya menjaga agama dan ketakwaan manusia, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, melindungi akal dari hal yang merusak, menjaga kehormatan dan moral masyarakat, dan menciptakan kehidupan yang aman, adil, serta penuh keberkahan. Apa yang Allah halalkan pasti membawa manfaat, dan apa yang Allah haramkan pasti mengandung mudarat bagi manusia, meskipun terkadang kita belum memahami seluruh hikmahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari uraian yang saya sampaikan dapat kita pahami bahwa halal dan haram merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Kita tidak hanya dituntut untuk beribadah, tetapi juga memastikan bahwa makanan, minuman yang kita konsumsi, harta yang kita miliki, dan perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Marilah kita senantiasa berusaha mencari yang halal, menjauhi yang haram, serta memperbanyak ilmu agar tidak terjerumus dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk hidup dalam ketaatan dan memberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita peroleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.